Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda kali ini dalam Smart Motivation. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini Smart Listeners? Semoga dalam keadaan baik, bahagia, termotivasi selalu dan juga semangat. Dan dalam Smart Motivation kali ini Smart Listeners, kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa dalam hidup ini ya kadang Tuhan atau mungkin hidup itu mengguncang kita? Nah, kira-kira apa sih alasan besar di balik itu? Nah, topik yang kita angkat pada malam hari ini adalah Tuhan mematahkan orang yang ingin Dia pakai. Ada 6 alasan yang akan kita bahas. Dan untuk Anda semua, silakan bergabung bersama kami di YouTube channel Smart FM, karena pada malam hari ini kami juga sedang live streaming di sana. Bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant. Ada Pak Eloy Zaluku. Halo Pak Eloy, selamat malam. Yes, selamat malam Mas William. Dan seperti biasa saya menyapa semangat pagi, dan pagi. Gimana kabarnya Pak Eloy? Luar biasa, yes, siap menginspirasi Indonesia Raya. Terima kasih Pak Eloy telah bergabung bersama kami. Dan untuk Anda semua kami ingatkan, selain Anda mendengarkan di 6 kota, Anda juga bisa menyaksikan perbincangan pada malam hari ini di YouTube channel Smart FM. Dengan mengikuti tema yang kita bahas pada malam hari ini sangat luar biasa ya. Di awal tadi saya sudah memberikan pertanyaan reflektif. Mengapa dalam hidup itu kadang Tuhan atau mungkin hidup itu mengguncang kita gitu ya. Nah, apa mungkin yang bisa dirasakan atau manfaat apa yang mungkin bisa dipelajari dari topik yang kita bahas pada malam hari ini Pak Eloy? Thank you Mas William. Smart listeners, ada 3 secara cepat ya. Kenapa saya terpikir untuk mengangkat tema ini? Dan seingat saya di Radio Smart FM selama hampir 14 tahun, saya belum membahas ini secara spesifik. Jadi ini harusnya kesempatan yang baik. Yang pertama, saya berharap setelah membahas ini, kita masing-masing akan mengerti bahwa setiap guncangan hidup yang sebenarnya itu ya netral adanya. Neuroscience juga mengajarkan itu. Jadi apapun yang terjadi, tidak otomatis kita berikan label, oh ini baik, oh ini buruk. No. Yang membuat sesuatu itu dikatakan berkah, yang dikatakan sebagai sesuatu baik atau justru beban, itu justru meaning, makna yang kita berikan pada peristiwa itu. Hikmah, arti yang kita berikan pada peristiwa itu. Sehingga setelah memahami 6 alasan selama 2 episode ini, kita semua, para pendengar Smart Listeners, belajar memberi makna yang tepat bahwa ada proses, ada pembentukan, ada pekerjaan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa di balik semua peristiwa ini. Sehingga kita tidak cepat putus asa. Nah, yang kedua, saya juga berharap kita akan merasakan damai dan kejelasan arah dalam hidup. Banyak loh Mas William, orang yang panik karena tidak tahu apa arti dari kejadian-kejadian yang mereka alami, khususnya di tengah guncangan, entah itu PHK, entah itu kehilangan orang yang disayang, entah itu penyakit yang mendadak, kata dokter kamu sakit dan sulit untuk diobati. Hidup itu misteri, dan hidup itu bisa datang dengan sesuatu yang membuat kita itu jadi panik. Tapi setelah 2 seri ini, saya berharap kita bisa berkata, oh, sekarang saya mengerti apa artinya. Sekarang saya tahu bagaimana meresponnya. Jadi manfaatnya langsung terasa, ada pemahaman, ketenangan, dan makna baru yang menguatkan langkah-langkah kita. Dan terakhir, saya berharap, Smart Listeners, kita semua, itu menjadi tidak mudah lagi ya, tidak cepat lagi menilai orang lain ketika melihat seseorang sedang, tanda kutip nih, jatuh, gagal dalam pekerjaannya, gagal dalam keluarganya, atau mengalami kesulitan. Karena apa? Kita tidak tahu loh. Jangan-jangan, dan bisa jadi apa yang mereka alami adalah justru proses pembentukan Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Dan Tuhan izinkan itu terjadi untuk sesuatu yang indah di masa depan. Kita akan lihat banyak contoh selama 2 seri ini, sehingga sekali lagi itu menguatkan langkah kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Oke, nah Pak Eloy, ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, entah itu sukses atau gagal, sehat atau sakit, banyak uang atau sebaliknya,
penyebabnya tidak selalu sederhana ya. Benarkah seperti itu, Pak? Benar banget, dan saya juga bersyukur banget ya ketika mempelajari prinsip-prinsip seperti ini dari sisi teosentris. Small listeners, dalam banyak kasus ya, dalam banyak peristiwa dalam hidup, itu penyebabnya bisa berasal dari salah satu atau kombinasi dari 4 kemungkinan alasan. Dan ini harusnya menolong kita untuk menjalani hidup. Yang pertama, takdir. Takdir itu berarti God's will. Tuhan tuh berkehendak. Ya namanya beliau berkehendak, kita lahir dari mama dan papa siapa, kan kita nggak milih. Itu sudah takdir. Ada maksud ilahi di baliknya. Yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya hukum alam. God's natural law. Ada hukum alam, hukum gravitasi, dan konsekuensi alamiah dari cara dunia bekerja ini, itu kemudian berimbas pada kita. Namanya gempa, itu bisa kena kepada orang yang percaya Tuhan, tapi bisa juga yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Itu hukum alam. Yang ketiga, kebebasan manusia, human free will. Pilihan kita atau pilihan orang lain berdampak kepada kita, kan. Kebebasan manusia ini kita udah bahas di dalam habits, cara kerja otak. Tetapi yang keempat adalah gangguan iblis, tindakan si jahat yang menipu dan membelokkan hal-hal yang benar. So, bisa jadi seseorang itu ya mengalami kesulitan di dalam karir kesehatannya karena salah satu dari 4 alasan tadi. Bisa karena kombinasi juga. Nah, dalam perspektif TML, Theocentric Motivation and Leadership, kita percaya bahwa God controls everything. Artinya, tidak ada satupun yang terjadi di luar kendalinya Tuhan. Artinya Tuhan tuh bekerja melalui 2 cara. Ini penting. Yang pertama, decreed. Artinya Tuhan menetapkan sesuatu terjadi. Takdir, sudah ditakdirkan. 2, permitted. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Nah, ini prinsip awal. Dan dasar dari semua itu adalah sebuah kebenaran bahwa God is love. Tuhan itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Tuhan tidak sekedar memiliki kasih loh, small listeners. Karena kalau hanya memiliki, artinya apa? Tuhan bisa tidak punya kasih dong. Tetapi Tuhan adalah kasih itu sendiri. Artinya apa? Entah Tuhan menetapkan, mentakdirkan, decree atau mengizinkan sesuatu terjadi, semuanya muncul lahir dari motivasi yang penuh cinta dan kasih sayang terhadap setiap orang yang sedang mengalami kondisi tadi. Itu dulu. Apakah small listeners meyakini itu dulu? Karena itu prinsip dasarnya. Bahkan, small listeners, ketika Tuhan izinkan sesuatu yang menyakitkan, hal itu jangan dilihat sebagai amarah yang acak gitu loh. Yang terjadinya itu nggak ada penjelasan di baliknya. No. Tetapi lihatlah itu bagian dari proses pemurnian, pembentukan, atau perlindungan yang hanya bisa dimengerti ketika kita melihatnya dari mata namanya iman. Apapun keyakinan, apapun kepercayaan Anda. Kecuali, nah ini penting untuk dipahami small listeners, kecuali bagi seseorang memang telah menyatakan perang dan bermusuhan dengan Tuhan, kemudian Tuhan berketetapan, ini juga takdirnya, jadilah kehendakmu. Itu beda pembahasannya, kita tidak bahas di sini. Tetapi perlu diingat bahwa manusia tidak menjadi musuh Tuhan karena Tuhan menghormati kebebasan atau free will orang itu, meskipun karena natur manusia sudah jatuh secara aktif menolak Sang Pencipta. Jadi ketika Tuhan mengatakan jadilah kehendakmu, itu bukan penghormatan pada kebebasan manusia, bukan, melainkan bentuk penghakiman kepada keinginan manusia sebagai bagian dari apa? Itu memang hak prerogatifnya, kedaulatannya Tuhan yang mutlak. Jadi sebelum kita membahas, saya simpulkan, maka dengan perspektif itu, small listeners, sekarang kita bahas 6 alasan Tuhan yang Maha Esa
Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta dan pemelihara alam semesta, mematahkan orang yang ingin dia pakai. Entah itu memang merupakan kehendak Tuhan decree, atau Tuhan izinkan permitted melalui hukum alam, kebebasan manusia atau serangan si jahat. Kita akan bahas detail malam ini dan pekan yang akan datang. Oke, nanti kita akan masuk ke alasan yang pertama. Namun kita jeda terlebih dahulu. Untuk Anda semua silakan bergabung bersama kami di YouTube karena kami juga sedang live streaming di sana. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Topik kita di malam hari ini adalah Tuhan mematahkan orang yang ingin dia pakai. Ada 6 alasan yang kita bahas di Smart Motivation bersama dengan founder and master teacher of TML Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaluku. Untuk Anda semua yang mendengarkan kami di 6 kota, Anda masih mendengarkan Smart Motivation. Kita masuk ke alasan yang pertama, Pak Eloy. Ini apa ya, Pak? Kata kuncinya bangun. Jadi alasan yang pertama, mengapa Tuhan mengguncangkan, bahkan mematahkan seseorang, entah pria atau wanita, sebelum Tuhan memakai orang itu, dibangunkan dulu. Dibangunkan apa? Dibangunkan pada hal yang paling penting dalam hidup. Small listeners, ada fase dalam hidup kita ketika semuanya terlihat baik-baik saja kan. Kita merasa aman, kita bangun dengan rutinitas yang nyaman, pekerjaan stabil, keluarga harmonis, segala sesuatu berjalan Dengan baik. dengan baik sesuai rencana kan. Dan memang kenyamanan itu betul, itu anugerah. Alhamdulillah kalau small listener sedang mengalami kehidupan seperti itu. Tetapi kan ada sisi lain dari kenyamanan yang sering tidak kita sadari gitu loh, Mas William. Kenyamanan itu membuat kita berhenti melihat lebih dalam. Kita tidak lagi bertanya, apakah ini arah hidup saya yang sebenarnya ya? Kita tidak lagi meninjau ulang motivasi hidup kita. Kita hanya berjalan karena apa? Karena semua terasa aman dan sudah biasa. Nah, justru di saat kita mulai terlalu nyaman, itulah sering muncul sesuatu yang mengguncang. Tiba-tiba bisa kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba bisnis menurun. Tiba-tiba relasi keretak. Tiba-tiba tubuh memberi alarm. Tiba-tiba kok hati terasa kosong. Meski dari luar semuanya baik loh. Dan Mas William, seringkali di momen itulah kita dibangunkan. Guncangan itu bukan sekedar peristiwa acak. Kadang itu adalah sapaan lembut. Kadang juga pukulan keras. Tetapi tujuannya sama, yaitu apa? Membuka mata kita terhadap sesuatu yang penting yang sudah lama kita abaikan. Nih ya, saya berikan contoh ya, Miss William. Iya. Small listeners, bayangkan seorang eksekutif yang posisinya sangat mapan di sebuah kantor. Tiba-tiba perusahaan melakukan restrukturisasi dan posisinya hilang. Hancurkah hatinya? Ya. Tapi beberapa bulan kemudian ia bercerita begini, Coach, kalau saya tidak kehilangan jabatan itu, saya tidak akan pernah melihat apa sebenarnya yang paling penting dalam hidup saya. Kehilangan itu memaksa dia, small listeners, untuk mengevaluasi arah hidupnya. Selama ini, ia bekerja untuk mengejar pengakuan, validasi. Tapi di momen dia kehilangan pekerjaan tadi, dia sadar bahwa panggilannya bukan sekedar naik jabatan, melainkan bagaimana dia memberi dampak. Bagaimana dia bisa memberi manfaat, dan dari proses yang tidak nyaman itulah muncul hidup yang lebih terarah. Nah, small listeners, ada juga seorang ibu rumah tangga yang kalau diperhatikan ya, hidupnya tuh produktif banget. Agenda penuh, kegiatan sosial banyak, prestasi keluarga membanggakan, suaminya, bisnisnya bagus, anak-anaknya, semuanya sekolahnya baik. Sampai suatu hari, tubuhnya jatuh sakit dan ia dipaksa berhenti total. Dan justru dari berhenti, itulah ia menemukan sesuatu dan dia mengatakan, saya sibuk untuk semua orang, tapi saya lupa siapa diri saya. Artinya, small listener, sakitnya menjadi panggilan untuk kembali kepada hal-hal yang esensial. Apa itu?
relasi dengan suami dan anak-anak, kesehatannya sendiri, dan bahkan kehidupan batin yang selama ini ia abaikan. Demikian, Mas William. Jadi cerita-cerita itu kalau kita dengar banyak sekali ya, mungkin terlihat sempurna, bahkan dia menjalankannya juga sempurna. Tiba-tiba ada satu hal yang menjadi catatan gitu ya di dalam kehidupannya, yang akhirnya tadi ya tiba-tiba sakit, ada juga tadi yang tiba-tiba kehilangan jabatan. Kita kan nggak tahu ke depannya itu seperti apa gitu ya. Nah ini gimana sih Pak? Mungkin apakah ini juga sudah berpola atau gimana sih Pak? Benar banget, dan ini kan saking ini menarik ya, banyak film, banyak penulis mengangkat ini menjadi tema di dalam film-film yang sangat terkenal itu kan. Smart listeners mungkin ingat ada satu film The Pursuit of Happiness. Ya. Itu kan Will Smith ya, yang memainkan tokoh Chris Gardner namanya. Ini true story. Yang mana Chris Gardner merasa hidupnya aman-aman saja sebelum tiba-tiba, walaupun sebetulnya tiba-tiba ini ya, kalau dia memperhatikan sudah ada tanda-tanda selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, tapi karena terlalu sibuk, dia tidak memperhatikannya. Sampai ia kehilangan pekerjaan, ditinggalkan oleh pasangannya, dan tinggal di tempat penampungan. Secara manusiawi, waduh menyakitkan banget itu pasti. Tapi kalau tidak ada guncangan itu, Chris Gardner tidak akan pernah menemukan potensi tersembunyi yang membawanya pada transformasi besar dan menjadi orang yang sangat sukses itu. Yeah. Atau misalnya salah satu penulis novel yang saya sukai, Paulo Coelho, dia menuliskan buku yang sangat terkenal, The Alchemist. Di dalam buku ini Santiago, itu tokoh utamanya itu ya, harus melepaskan kenyamanan sebagai apa? Gembala, sebelum ia menemukan legenda pribadinya. Dalam perjalanannya, smart listeners, nih bagi yang sudah menonton pasti senyum-senyum nih karena bagus sekali buku ini ya. Dalam perjalanannya, Santiago kehilangan uang, ditipu, gagal berkali-kali. Tapi setiap kehilangan justru menyingkapkan sesuatu yang lebih penting. Dia itu menyingkapkan sesuatu mengenai dirinya. Dan kemudian dia menemukan sesuatu lebih daripada harta. Apa sih itu? Tujuan hidupnya. Jadi intinya begini, smart listeners, seringkali kalau tidak diguncang, kita tidak dipatahkan, kita tidak akan pernah bangun loh. Dan mungkin smart listeners saat ini sedang merasa hidup digerakkan keluar dari zona nyaman. Mungkin ada pintu yang tertutup, mungkin ada sesuatu yang hilang, mungkin ada perasaan tidak aman, dan Anda tidak suka, tapi tidak bisa dihindari terjadi, sama seperti ketika COVID terjadi 2020 sampai 2022 akhir kan. Yeah. Dan masih banyak ya hal-hal seperti itu yang terjadi di level yang lebih pribadi sifatnya. Pertanyaannya, cobalah berhenti sejenak dan bertanya, apakah saya sedang dibangunkan? Apa yang selama ini penting bagi saya, tapi sebenarnya tidak esensi? Apa sih yang selama ini harusnya esensi, tetapi saya abaikan? Karena seringkali, Mas William, yang perlu dibangunkan itu bukanlah situasinya, tetapi diri kita. Dan karena itu, ya kadang memang prosesnya tidak mudah, tidak selalu menyenangkan, tidak selalu sesuai rencana, tapi hampir selalu, di balik setiap guncangan ada undangan. Undangan untuk apa? Undangan untuk melihat apa yang sungguh penting. Undangan untuk kembali ke arah yang tepat. Undangan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, smart listeners. Dan itulah alasan pertama mengapa Tuhan mematahkan, mengguncangkan seseorang sebelum dia memakainya, yaitu apa? Dibangunkan pada hal-hal yang paling penting dalam hidup. Oke. Dan pada momen itu kita seperti berhenti sejenak ya. Kita balik ke masa COVID. Waktu itu kan sekitar tahun 2019. Kayaknya semuanya baik-baik aja. Kemudian juga kehidupan tuh berjalan normal. Di mana-mana ramai gitu ya. Kemudian ekonomi juga dalam keadaan yang baik pada waktu itu, lumayan baik maksudnya. Tapi tiba-tiba dihentikan di tahun 2020, langsung kayak berubah ke zaman di mana semua orang itu gak ada yang keluar rumah gitu ya Pak ya? Absolutely, dan yang menyedihkan adalah ketika 2-3 tahun itu, 2020, 2021, 2022, banyak orang yang sebenarnya mulai memahami apa yang sedang kita bahas ini. Ini undangan untuk berhenti sejenak dan melihat sebetulnya itu hidup itu apa sih?
Tetapi setelah kembali normal lagi seperti hari-hari ini, jangan-jangan loh 9 dari 10 orang yang pernah diguncang oleh kejadian hidup sehebat COVID pun ternyata tidak berbekas. Kita akhirnya menjadi manusia yang sibuk lagi dengan berbagai macam dramanya. Dan janganlah menunggu, ini saya berbicara pada diri saya sendiri juga, menunggu guncangan-guncangan sehebat itu lagi untuk kemudian kita mulai berhenti dan berkata, iya ya sebetulnya hidup ini nih apa sih ya. Nah itu yang pertama kali kita bahas, alasannya Tuhan membangunkan kita untuk kita memahami dalam hidup tuh yang paling penting apa sih. Nah itu. Oke. Nah, Pak Eloy, sebelum kita jeda, apakah dengan kejadian seperti COVID atau mungkin adanya kejadian-kejadian dalam hidup yang di luar prediksi, artinya kita sebaiknya mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi ke depannya? Apakah itu juga apa yang harus kita lakukan gitu? Saya suka sekali pertanyaan ini. Dan yes, harusnya kita mempersiapkan diri. Kenapa? Karena ketika guncangan terjadi, itu seumpama kita memeras jeruk. Ketika kita memeras jeruk, yang keluar pasti air jeruk. Bukan air rasa mangga. Loh kenapa? Karena guncangan dan patahan dalam hidup hanya hadir mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita. Kalau yang ada dalam diri kita adalah menyalahkan, kalau yang ada dalam diri kita adalah cepat putus asa, maka tidak membutuhkan guncangan seperti COVID untuk membuat kita menyerah. Tetapi kalau yang ada dalam diri kita adalah iman, yang ada dalam diri kita adalah pejuang, yang dalam diri kita adalah justru di tengah-tengah kondisi seperti ini, growth mindset mengatakan ini kesempatan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih hebat. Maka guncangan itu menolong kita menjadi manusia yang lebih baik. So, yes, justru kenapa kita membahas topik-topik seperti ini? Bagian dari persiapan ketika sesuatu hal terjadi dalam hidup. Jujur, Mas William, ada hal-hal yang terjadi di tahun ini yang saya tidak pernah bayangkan akan saya hadapi selama 48 tahun hidupku. Nggak pernah kebayang. Tetapi harus terjadi. Dan kalau saya tidak mempersiapkan diri sejak tahun 2000, berarti 25 tahun yang lalu, belum tentu saya survive loh, menghadapi momen-momen guncangan yang saya hadapi tahun 2025. Syukur Alhamdulillah, saya masih ada di sini. Masih ada ujian-ujian yang harus dilewatin. Ini pun bagian untuk menolong diri saya. Pembahasan ini, Mas William, itu selalu datang dari perjuangan pribadi saya. Yang berharap ketika saya sharingkan kepada smart listeners juga bisa mendapatkan kekuatannya. So, itu, Mas William. Oke, baik. Untuk Anda semua, semakin seru diskusi kita pada malam hari ini. Silakan bergabung juga melalui YouTube karena kami sedang streaming di sana. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Tidak terasa kita sudah masuk sesi ketiga di malam hari ini. Kita masih dalam Smart Motivation. Topik kita adalah Tuhan mematahkan orang yang ingin Dia pakai. Ada 6 alasan. Di episode kali ini akan kita bahas 3 alasan. Nanti akan ada bagian kedua. Smart Listeners tentunya bersama dengan Pak Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant. Kita lanjutkan perbincangan di malam hari ini ya. Tadi di sesi sebelumnya menarik sekali apa yang disampaikan dan penuh dengan renungan apa yang disampaikan oleh Pak Eloy. Kita masuk ke yang kedua, Pak. Apa tuh yang kedua? Yes, jadi kalau yang pertama tadi kata kuncinya bangun, yang kedua ini alasannya kata kuncinya pisah.
dipisahkan dari hal yang merusak. Maksudnya apa? Jadi semua listeners, kita sering berpikir ya bahwa hal yang merusak itu selalu jelas bentuknya. Ya, dosa-dosa, kebiasaan buruk, lingkungan yang negatif. Tapi kenyataannya ya, yang merusak itu sering datang dalam bentuk yang kelihatannya kok aman kok ini. Bahkan menyenangkan loh. Kadang ya itu hubungan relasi dengan seseorang dan seseorang itu penuh perhatian, tapi ternyata relasi itu mengikis harga diri. Gambar diri kita jadi rusak. Kadang pekerjaan itu mapan, tapi pelan-pelan ternyata menghancurkan karakter dan prinsip nilai hidup kita yang sejak kecil kita sudah pelajari dari papa dan mama. Kadang, contoh ya, rutinitas nyaman. Nyaman banget rutinitasnya, tapi kita kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan makna, manfaat. Kadang komunitas yang dimana kita join, hangat menyambut kita, tapi perlahan menjauhkan kita dari apa? Kita udah nggak bertumbuh lagi di sana karena orang-orang di lingkungan itu justru tidak suka dengan pembelajaran, apalagi mendengar Radio Smart FM seperti ini. Kadang itu ambisi yang lama-lama berubah menjadi obsesi yang membuat kita menghalalkan segala cara. Dan kita bertahan, smart listeners, karena satu alasan. Apa itu? Udah nyaman. Familiar, dan otak kita itu paling suka apa? Hal yang familiar, hal yang nyaman. Kita tahu sih itu tidak sehat, kita tahu sih itu tidak baik, tapi kan nyaman. Dan kenyamanan membuat kita tidak bergerak ke arah yang lebih baik. Nah, karena itu, small listeners, seringkali guncangan datang, Tuhan izinkan, bahkan Tuhan tetapkan, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk apa? Memisahkan. Memisahkan kita dari sesuatu yang tidak akan pernah kita tinggalkan kalau semuanya tetap baik-baik saja. Bayangkan, saya kasih contoh nih ya, Mas William. Semua listeners, bayangkan seorang profesional yang sudah 12 tahun bekerja di perusahaan ternama. Gajinya baik, posisinya tinggi, namun lingkungan kerjanya keras dan bermain intrik office politik yang semakin hari semakin ngeri. Setiap hari ia pulang dengan tekanan luar biasa. Ada kecemasan, bahkan gangguan tidur. Ia tahu tempat itu merusak, tetapi ia tidak berani pergi. Sampai suatu hari restrukturisasi terjadi dan ia di PHK. Dunia runtuh, dia pikir. Tetapi 6 bulan, setahun kemudian, dia berkata begini, Coach, kalau saya tidak dipaksa keluar dengan PHK itu, saya tidak akan pernah keluar. Dan kalau saya tidak pernah keluar, saya tidak akan pernah menemukan bisnis yang sekarang memberi saya hidup yang lebih tenang. Memang pendapatannya sedikit di bawah yang saya dapatkan dulu, tetapi saya yakin apa yang saya kerjakan sekarang, saya lebih damai, saya mendapatkan penghasilan yang lebih halal, dan dengan saya berjuang 5-10 tahun ke depan, justru saya yakin bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Nah, jadi kehilangan yang dulu ia tangisi, small listeners, ternyata itu penyelamatan yang dia butuhkan. Jadi saya ingat bahkan ada seorang perempuan yang bertahun-tahun bertahan ya dalam hubungan berpacaran yang sangat tidak sehat. Pasangannya manipulatif, sering merendahkannya, mengancam dia pergi, bahkan main tangan, lingkaran toksik yang mematikan harga dirinya. Tapi ya itu tadi ya, hubungan itu ya sulit untuk dia lepaskan karena sudah nyaman. Dan apa yang terjadi, suatu hari terjadi konflik besar, tidak bisa ditarik kembali, hubungan itu berakhir. Ya hancur sehancur-hancurnya. Tetapi 2 tahun setelah kehancuran itu, dia menemukan dirinya kembali. Dan dia bisa berkata loh sekarang, saya diberi kebebasan yang tidak sanggup saya berikan kebebasan itu pada diri saya sendiri. Karena saya terlalu nyaman di dalam relasi tadi. Terakhir ya, sebagai contoh, saya suka menonton film The Lion King. Oke. Itu juga ada loh, ini
ia menggambarkan kondisi seperti ini. Ada Simba kan, yang melarikan diri dari trauma dan rasa bersalahnya. Dan ia hidup dengan nyaman sekali bersama Timon dan Pumba. Oh, ini nyaman, lucu, santai. Tapi kenyataannya, kenyamanan itu sebenarnya menjauhkan Simba jauh dari dirinya yang sejati. Apa itu? Seorang raja. Dan hidupnya harus diguncang, dia harus dipatahkan untuk kembali memahami panggilan hidupnya. Dia mengingat siapa dirinya, yaitu seorang, yaitu raja tadi. So, saya tidak tahu semua listeners, apa yang sedang semua listeners hadapi saat ini. Tetapi saya tahu satu hal. Kadang ya kita menangisi hidup ketika pintu tertutup, padahal Tuhan sedang menyelamatkan kita dari ruangan yang salah lalu. Karena begini, tidak semua pintu tertutup adalah kegagalan, semua listeners. Sebagian diantaranya adalah justru perlindungan. Jadi ketika semua listeners mungkin saat ini sedang berada di masa kehilangan, entah itu kehilangan relasi, kehilangan teman yang dulu dekat banget, kehilangan pekerjaan, cobalah lihat dari sisi yang lain. Mungkinkah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, sedang memisahkan Anda dari sesuatu yang Anda cintai, tetapi tidak akan pernah mengizinkan Anda bertumbuh menjadi dirimu yang terbaik. Pikirkan itu. Yang ku tahu satu hal, ketika Tuhan memisahkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu penting untuk diingat. Karena banyak yang beranggapan ya, atau mungkin ada yang beranggapan kalau satu pintu tertutup kayaknya dunia runtuh gitu ya. Padahal ketika satu hal itu mungkin kita kehilangan pekerjaan atau relation kita ada permasalahan atau mungkin berpisah gitu ya. Bisa jadi itu adalah satu awal yang baik gitu ya Pak. Karena kita nggak tahu apa rencana Tuhan ke depannya. Setuju nggak sih Pak Eloy? Exactly, dan justru itulah tadi 3 alasan kenapa kita membahas ini ya Mas William. Yang pertama, supaya kita itu bisa memberikan meaning, makna, hikmah yang menguatkan kita ketika hidup kita lagi diguncang, ada meaning. Sekarang kan kita sudah tahu, oh jangan-jangan meaningnya adalah supaya saya lagi dibangunkan ini. Yang kedua, oh saya lagi dipisahkan ini dari hal-hal yang merusak. Ya dong? Dan kemudian, kita tuh jangan terlalu buru-buru melabel seseorang yang terlihatnya lagi dalam tanda kutip gagal, misalnya bisnisnya tutup. Pernikahannya retak. Lalu kita mengatakan, oh ini memang dia orang jahat sih. Dia nih lagi kena kutukan nih. Well, oke, bisa iya, tetapi hidup tuh tidak sesederhana itu gitu loh. Kan tadi kita sudah lihat ada 4 kemungkinan alasan. Dan bahkan bisa jadi kombinasi di antaranya. Tetapi entah itu Tuhan tetapkan, takdirkan, decree, atau Tuhan izinkan permit. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, maka kita mesti bisa mengatakan begini, hey, jangan-jangan saudara saya, teman saya, bos saya, anggota tim saya yang kelihatannya lagi berduka, yang kelihatannya lagi menderita, gagal, ya Tuhan pakai itu loh untuk membentuk dia menjadi pribadi yang nantinya 10 kali lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Kan bukankah hidup yang baik itu bermanfaat toh? Iya. Nah, bermanfaat itu kadang-kadang harus dipatahkan dan diguncang terlebih dahulu dari hal-hal yang terasa nyaman. Kita pernah melihat ya, sering melihat bahkan orang yang misalnya terkena PHK, akhirnya bangkit, membuka usaha, akhirnya sangat sukses gitu ya. Kalau misalnya dia mungkin tidak terkena PHK pada waktu itu, mungkin dia masih bekerja di kantor tersebut hingga pensiun ya Pak ya. Benar banget, dan itu kan neuroscience banget toh. Itu kan cara kerja otak. Otak kita itu paling suka hal-hal yang familiar, hal-hal yang nyaman. Bahwa sadar ini sebetulnya nggak baik untukku. Saya punya potensi yang lebih baik, tetapi nggak pernah berani mengambil langkah. Kenapa? Otak tuh nggak suka the unknown. Otak tuh nggak suka hal-hal yang tidak dia mengerti. Makanya nanti ketika aku mau mulai usaha lalu pikiran bawah sadar kita malam-malam tuh sebelum tidur, jangan lo belum tahu
setara aja lu. Nah, kenapa otak kita itu, kalau para neuroscientist ngomong begini, otak kita itu tidak menginginkan kesuksesan kita. Otak kita itu menginginkan yang nyaman buat kita. Yang familiar aja dah. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan guncangan terjadi. Bahkan Tuhan tetapkan guncangan dan patahan itu datang. Karena kalau enggak, otak ini maunya, ya udah, di situ-situ aja. Padahal Tuhan sedang menginginkan sesuatu yang banyak berkah. Kita menjadi manfaat bagi lebih banyak umat. Jadi maksudnya, jangan langsung melabel kegagalan kondisi saat ini yang dikatakan dunia, kamu kehilangan pekerjaan, pernikahanmu rusak. Hei, belum tentu. Belum tentu. Udahlah, yakin saja. Kalau Tuhan itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, ketika Tuhan memisahkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Oke, wow. Apa yang disampaikan di sesi ketiga ini semoga bisa kita petik Smart Listeners banyak pelajaran ya dari sesi sebelumnya. Untuk Anda jangan khawatir, masih ada satu sesi lagi. Dan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation dan tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini. Yang kita bahas adalah Tuhan mematahkan orang yang ingin Dia pakai. Ada 6 alasan dan sudah ada 2 alasan tadi dibahas. Kita akan masuk yang ketiga bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant. Kita masuk ke alasan yang ketiga. Apa itu Pak Eloy? Good. Jadi ingat-ingat ya, Smart Listeners, alasan yang pertama, bangun. Alasan yang kedua, pisah. Dan alasan yang ketiga, dengar. Jadi alasan ketiga, mengapa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, mengizinkan, bahkan mentakdirkan patahan, guncangan itu terjadi dalam hidup seseorang. Karena Tuhan ingin kita bisa mendengar suaranya, pakai NY, suaranya lebih dalam. Emang Tuhan bisa berbicara? Nanti kita bahas ya. Jadi intinya begini, Smart Listeners. Jika satu hal yang paling berbahaya, jika ada satu hal yang paling berbahaya di zaman kita ini, maka itu namanya adalah noise. Bising, kebisingan. Bukan hanya bising suara loh, tapi bising di dalam pikiran kita masing-masing. Bising dengan harapan-harapan, ekspektasi supaya mendapatkan validasi. Bising dengan tuntutan-tuntutan dari keluarga, rekan kerja, atasan, customer. Oh man. Dan bising dengan apa? Membandingkan diri. Makanya kan ada satu buku yang sangat ternama tuh dari Jonathan Haidt mengenai The Anxious Generation, generasi cemas. Yeah. Dan banyak tuh yang menjadi korbannya adalah anak-anak perempuan. Anak laki juga kena, tapi yang paling mengerikan dari researchnya adalah anak perempuan. Karena anak perempuan itu lebih mudah membandingkan diri. Dari sisi fisik, kecantikan, dan akhirnya banyak yang cemas dan banyak yang mengakhiri hidup. Kan begini, Smart Listeners, kita bangun tidur, udah jadi kebiasaan aja lihat notifikasi. Masuk kerja, kita dikejar target. Pulang kerja, ya kita dikejar kekhawatiran. Kenapa? Banyak banget tuntutan. Sore hari kita membandingkan hidup kita dengan orang yang kita lihat di TikTok, di Instagram. Malam hari kita memikirkan hal-hal yang belum selesai. Bayaran uang sekolah anak, cicilan mobil, bayar kos-kos, I don't know. Lalu apa? Kita tidur dengan penuh kegelisahan. Nggak pernah tidur pulas loh. Kita bekerja, tapi pikiran kita tidak pernah benar-benar hadir di tempat kerja. Bahkan kita bersama dengan keluarga lagi makan malam atau kita lagi weekend makan bersama, tapi mental kita berada di mana? Di layar handphone. Ngeri zaman kita ini, Mas William. Bahkan kita berpikir ya, kita lagi khusyuk berdoa, tapi hati kita sibuk sendiri. Tidak heran banyak orang berkata begini,
Saya tidak bisa dengar suara hati saya. Jangankan suara hati saya tidak tahu arah hidup saya. Jangankan arah hidup saya bingung sebenarnya itu saya mau kemana loh. Saya hanya hidup rutin aja, udah 5 tahun terakhir ngulang aja. Tiba-tiba makin tua. Bukan karena Tuhan tidak mau berbicara, small listeners. Tapi karena kita terlalu bising untuk mendengar. Dan di momen seperti itulah sering terjadi guncangan. Sebuah peristiwa yang memaksa kita berhenti. Yeah. Saya berikan contoh ya, Mas William. Small listeners, bayangkan seorang eksekutif di perusahaan yang sangat sibuk, jadwalnya penuh dari pagi sampai tengah malam. Bukan hanya sampai sore loh. Tuntutan sekarang tuh kan speed, cepat. Bisa udah sampai di rumah pun bukan berarti kita nggak kerja kan. Dikejar oleh deadline kok. Memang ia sangat dihormati, sangat produktif di industrinya lah, terkenal nama orang ini. Tapi suatu hari tubuhnya kolaps. Dokter berkata, kalau kamu tidak berhenti dengan semua kesibukan yang mengerikan ini jadi masalah besar. Maka dipaksa, cuti panjang terpaksa diambil. Dia nggak suka, nggak biasa. 10-20 tahun terakhir kerja mulu. Tetapi 1 tahun kemudian, dia mengatakan begini, Coach, hidup memaksa saya untuk diam. Dan dalam diam itu saya baru bisa mendengar suara yang selama ini tertutup. Bukan suara hati saya sendiri. Karena suara hati saya pun bisa menipu saya. Melainkan saya seperti bisa, dalam tanda kutip dia bilang, seperti mendengar. Tidak audible, tidak. Tapi spirit saya itu seperti merasa, mendengar suara nyata. Seperti Tuhan tuh mengarahkan saya kepada sesuatu yang selama ini saya nggak pernah pikirkan. Dan itu membebaskan hidup saya. Keluarganya kemudian sekarang lebih baik, kesehatannya lebih baik, dan dia lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. So, kalau kita melihat salah satu film yang menceritakan Kung Fu Panda itu loh, Mas William. Ya, ini kan menggambarkan ini dengan jernih banget lah. Si Panda sangat ingin jadi pejuang naga. Tetapi selama ini ia sibuk membuktikan diri. Ia tidak pernah menemukan kekuatan terdalamnya. Ia baru menemukan jati diri ketika ia dibawa ke tempat tenang, di mana suara luar mereda dan suara dalam batinnya mulai berbicara. Begitu juga dalam kisah klasik, ada Musa di dalam kitab suci ya, yang mendengarkan panggilannya bukan di mana, bukan di istana, tetapi di mana? Di padang gurun, bukan di keramaian, bukan, justru di tempat sepi. Disitulah dia menemukan hidupku ada tujuan, hidupku ada panggilan khusus. Jadi semua listeners, Tuhan izinkan, bahkan Tuhan tetapkan guncangan dan patahan terjadi dalam hidup orang-orang sebelum dia pakai orang itu lebih hebat lagi, supaya orang itu bisa mendengar apa sebetulnya yang Tuhan mau. Dan apakah kesibukan juga akhirnya membuat kita itu tidak mendengar suara hati atau panggilan hati gitu, Pak? Oh man, saya itu lagi mempersiapkan satu tema untuk sebuah seminar. Distraction. Kan saya itu ada membuat yang namanya Utopia TML. Itu adalah sebuah gambaran hidup. Namanya Utopia itu belum tentu bisa dicapai. Tetapi saya merindukan hidup yang seperti itu tuh. Ada kedamaian di dalamnya. Ada belas kasih di dalamnya. Dan apa sih yang membuat manusia, termasuk saya, gagal untuk mendapatkan utopia itu? Kesibukan. Dan semua listeners tolong dengarkan baik-baik. Yang namanya setan, iblis si jahat, itu bukan yang muncul dalam bentuk pocong-pocongan, bukan. Justru yang paling mengerikan adalah ketika dia bermain-main dengan pikiran kita. Dan ini yang dia lakukan. Kalau setan tidak bisa membuat semua listeners jatuh dalam dosa-dosa seperti korupsi, perselingkuhan, pembunuhan, narkoba, dia masih punya satu pintu yang dia hampir selalu menang. Kecuali orang itu punya waktu yang dekat dengan Sang Pencipta. Apa itu? Kesibukan.
Di zaman ini kan orang justru kalau nggak sibuk merasa dirinya tuh nggak berharga. Makanya kalau kita ketemu dong, aduh gue sibuk banget nih. Seakan-akan sibuk itu adalah tanda orang ini produktif, orang ini pasti hebat. Yeah. Itulah zaman kita ini. Dan setan suka banget menggunakan pintu yang satu itu. Maka ada orang punya 1 pabrik, 2 pabrik, 3 pabrik, baru mulai punya waktu untuk berbagi, baru mulai punya waktu untuk berbuat baik. Dia mulai memikirkan untuk bisnis yang lain. Saya tidak mengatakan bisnis yang itu salah, tidak. But be very careful. Karena kesibukan, bahkan kesuksesan pun tidak selalu datang dari Tuhan. Bisa jadi ini adalah permainan dari si jahat. Oke, wow. Baik, saya sapa smart listeners yang sudah mengirimkan pertanyaan di 0812 11 12 959 dari Bapak Andi di Jakarta. Apakah kita harus mengantisipasi apa yang terjadi ke depannya supaya jika ada guncangan kita tidak terlalu terguncang, sama seperti kita mengantisipasi terjadinya gempa bumi? Nah, ini gimana nih Pak Eloy? Bagus sekali, bagus sekali. Bapak Andi Ya. di Jakarta. Dengan Bapak siapa tadi? Andi di Jakarta. Pak Andi. Thank you Pak Andi. Yes Pak Andi. Betul. Preparation. Persiapan. Ya harus ada persiapan. Walaupun kita juga harus sadar. Kita tidak bisa memprediksi begitu detailnya. Iya dong. Jangankan 1 tahun ke depan. 5 detik ke depan pun kita nggak bisa prediksi. Tetapi minimal kita bisa mempersiapkan diri. Apanya yang sedang kita bahas ini? Bahwa kalau guncangan dan patahan terjadi, sekarang kita tahu, itu bisa terjadi, ada Kapan kemungkinan saja? 4. Ada kombinasi. Dan Tuhan bisa menetapkan atau Tuhan bisa mengizinkan. Apapun itu, entah ditetapkan atau diizinkan, kita sudah mempersiapkan diri bahwa Tuhan yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, pasti mengizinkan atau menetapkan di dalam kasih sayangnya. Itu persiapannya. Sehingga ketika kita nanti mengalami guncangan itu dan patahan itu, kita udah memberikan makna dan meaning apa itu. Ini untuk membangunkan saya. Ini untuk memisahkan saya dari hal-hal yang tidak baik. Dan ini supaya saya bisa belajar mendengarkan. Sebenarnya Tuhan tuh mau bicara apa sih? Nah itu. Oke, semoga Bapak Andi terjawab. Pak Eloy, tidak terasa ya waktu di malam hari ini sudah habis ya. Dan untuk Anda semua jangan khawatir ya yang terlewatkan karena video ini ada di YouTube channel Smart FM, jadi Anda bisa menyaksikan kembali poin yang disampaikan di closing statement pada malam hari ini. Silakan Pak Eloy. Thank you, Mas William, my listeners, dari 3 alasan pertama. Bangun, pisah, dan dengar. Kita belajar bahwa guncangan dalam hidup bukan semata tanda bahwa sesuatu salah. Memang bisa salah, tetapi hidup tidak sesederhana itu. Ada 4 kemungkinan alasan, nanti dengarkan lagi. Namun memang sering justru tanda bahwa sesuatu sedang dibentuk. Kita dibangunkan agar apa? Melihat apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kita dipisahkan dari hal-hal yang merusak, agar kita bisa melangkah ke tempat yang lebih baik, lebih sehat. Kita dibawa ke ruang sunyi, agar bisa mendengar suara yang lebih dalam. Suara Tuhan, suara kebenaran, suara panggilan hidup kita. Jika 3 alasan ini kita renungkan dengan jujur, kita akan melihat sebuah pola yang sama. Apa itu? Dengarkan baik-baik semua listeners. Tuhan tidak mematahkan untuk menghancurkan, tetapi mematahkan untuk membentuk. Seperti seorang pemahat yang memecah bagian batu yang tidak perlu. Bukan untuk merusak karya itu, bukan. Tetapi untuk mengungkapkan bentuk terindah yang tersembunyi di dalamnya. Jadi mungkin semua listener hari ini Anda berada di titik di mana hidup terasa tidak seperti biasanya, ada perubahan, ketidakpastian, kehilangan, dan keheningan yang tidak Anda minta. Jangan terburu-buru menilai itu sebagai kegagalan atau hukumannya. Bisa jadi Anda sedang berada dalam babak pembentukan, babak di mana Tuhan yang Maha Kasih, Maha Esa, Maha Kuasa. Oh man. Sedang menata ulang prioritas Anda. Sedang membersihkan apa yang selama ini mengikat di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk dan membuang dan bahkan membuka ruang agar suara yang paling penting bisa didengar. Ingat satu hal sebagai penutup. Guncangan tidak selalu berarti akhir. Tetapi seringkali itu adalah awal. Wow, Tuhan tidak mematahkan untuk menghancurkan, tetapi mematahkan kita untuk membentuk ya Pak Eloy.
Betul. Baik, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Eloy pada malam hari ini dan semoga memberikan banyak insight positif untuk kita semua dan memotivasi kita juga untuk bangkit ya, untuk Anda yang mungkin sekarang sedang merasa berada di bawah, terpuruk atau mungkin merasa gimana gitu ya hatinya. Ya, semoga dengan mendengarkan apa yang dibahas pada malam hari ini bisa membawa kita menjadi lebih baik. Pak Eloy, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang kita lanjutkan dari topik ini. Ya. Oke, baik. Smart Business, demikian Smart Motivation. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmawan. Saya Eloy Zaluku, inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.